Kak, aku malu loh setelah nikah berat badan aku nggak ideal. Aku malu loh kalau dibully tetangga. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yuni. Di video kali ini aku bakal share ke kalian tips diet setelah menikah. Simak videonya sampai habis ya. Siapa yang di sini setelah menikah berat badannya naik gratis? Ayo silahkan komentar di bawah ya. Jadi kemarin tuh ada yang curhat ke aku di Instagram ya, tanpa aku sebutin namanya. Jadi dia bilang, Kak, aku malu loh setelah nikah berat badan aku nggak ideal. Aku malu loh kalau dibully tetangga. Aku nggak pede sama diri aku sendiri karena saking berat badan aku naik drastis setelah menikah. Gimana sih Kak tips dietnya? Bisa nggak sih aku berat badannya ideal lagi saat sebelum aku menikah? Nah, sebelum tips dietnya, mari kita bahas mengapa setelah menikah berat badan wanita itu naik drastis. Menurut penelitian nih, berat badan wanita itu naik sekitar 68 kilo setelah 2 tahun menikah. 2 tahun menikah loh teman-teman. Apa ada yang di sini 1 bulan menikah sudah naik berat badannya? Berarti tanda bahagia ya, sering yang dikatain orang-orang. Nah, penyebab yang kedua yaitu berbedanya prioritas. Waktu kita sendiri atau single, waktu kita sebelum menikah itu kita lebih banyak waktu untuk mengurus diri sendiri, kayak perawatan, kayak memperhatikan bentuk tubuh, rajin berolahraga. Nah, setelah menikah itu cenderung prioritas kita berubah kan ya, apalagi setelah menikah itu kesibukan kita lebih banyak di rumah, kayak memperhatikan suami, memperhatikan anak, memperhatikan rumah. Jadi udah nggak ada waktu untuk diri sendiri lagi atau me time. Yang ketiga yaitu karena pengaruh hormon, baik itu hormon stres, hormon bahagia, hormon kehamilan. Jadi itu akan berpengaruh terhadap berat badan kita setelah menikah. Dan penyebab yang keempat yaitu pengaruh pasangan. Waktu kita setelah menikah cenderung kita sering diajak makan di luar kan, jadi udahlah kita nggak memperhatikan lagi porsinya, berat badannya. Walaupun nggak semua wanita yang setelah menikah itu berat badannya cenderung naik drastis. Seperti aku nih contohnya, waktu sebelum nikah aja berat badannya 50-an. Nah, setelah menikah langsung naik drastis menjadi 78 kilo. Wow, dan berat badannya naik itu nggak dalam waktu yang sebentar ya, waktu yang sangat lama, tentunya berproses naik berat badan. Jadi buat teman-teman yang pengen nurunin berat badan, semuanya perlu proses. Nah, penyebab yang terakhir itu, kita adalah sebagai tabungan yang terbaik di dalam rumah sebagai penampung. Apa sih maksudnya? Ya maksudnya itu misalnya ada suami nggak habis makan atau anak habis makan, pasti larinya ke kita. Pun habisin dong, habisin dong. Jadinya kita yang gendut sendiri kan. Jadi mereka santai-santai aja, mau makan nggak habis, kita aja yang selalu disodorkan. Karena sifat kita tuh lebih penyayang sama makanan, jadi ya itulah, kita lebih menyayangkan makanan sama daripada memperhatikan berat badan. Jadi itulah teman-teman penyebabnya wanita kegemukan setelah menikah. Nah, tipsnya gimana Kak supaya aku bisa balik lagi berat badan aku? Aku kangen banget loh Kak, berat badan aku sebelum aku nikah itu. Ya walaupun nggak sampai segitu, setidaknya aku nggak seperti sekarang inilah Kak, nggak gendut banget. Gimana sih tipsnya? Nah, tips yang pertama yaitu mulailah merubah pola makan. Nah, mulailah merubah pola makan itu dari segi apa? Dari segi makanannya, dari segi komposisinya. Jadi mulai dari sarapan pagi itu kalian rubah. Misalnya kalian sarapan paginya apa? Biasanya ibu-ibu itu pagi-paginya pasti ke warung, yang dicari gorengan, terus apa ya, yang ya cemilan, yang snack-snack gitu. Cobalah merubah sarapan yang lebih sehat lagi. Boleh kok kalian makan gorengan di pagi hari, tapi tetap perhatikan porsinya. Nah, mulai dari makan siang juga perhatikan. Misalnya nih kita masak ya, misalnya kita lebih banyak minyaknya, cobalah minimalisir bumbu-bumbu dapur kayak minyak goreng, kayak penyedap, garam gitu. Sesungguhnya yang berlebihan itu nggak baik ya, sebaiknya kita
mengatur itu dalam porsi yang sewajarnya aja atau secukupnya. Nah, kalau untuk cemilan nih, apakah kita setelah menikah cenderung menyetok cemilan lebih banyak, kayak cemilan snack, kayak makanan yang instan atau makanan yang cepat saji? Sebaiknya mengurangi ya. Boleh menyetok makanan kayak di belakang aku nih, aku suka menyetok roti. Kalau misalnya jam-jam sore itu aku suka ngemil guys, jadi boleh ngemil tapi nggak satu bungkus dalam sehari. Hindari ya kalau misalnya ngemil tuh sambil menonton TV. Karena apa? Karena keasikan menonton TV, kita nggak sadar apa yang kita makan, udah nggak sadar lagi, apalagi mau ngitung kalori kan. Nah, begitu. Nah, kalau untuk makan malamnya kalian juga harus memperhatikan, bukan maksudnya harus membatasi makan malam itu habisnya jam 7 malam, nggak segitu. Jadi kalian harus memperhatikan juga apa yang kalian makan di malam hari. Kalau bisa ya prinsip pola gizi seimbang ya teman-teman, sering saya bilang di video-video saya sebelumnya, kalau kita boleh makan apa aja tapi tetap perhatikan porsinya, nutrisi dan gizinya. Nah, tips yang kedua yaitu mulailah aktif dan berolahraga ringan. Mulailah dari tahap yang paling bawah olahraganya atau intensitasnya. Kak, aku sibuk loh ngurusin suami, masak, ngurusin anak, gimana mau olahraga? Kalau misalnya kita ada kemauan, pasti bisa diatur. Daripada kita scroll media untuk ngeliatin gosip, lebih baik kita jalan santai, kita nyapu halaman kek, kita sambil jogging kecil kayak di halaman. Itu udah jauh lebih baik daripada kita tetap aja di rumah mager gitu kan. Nah, itu jauh lebih baik. Dan tips yang ketiga yaitu mulailah dari diri sendiri. Jangan dengerin tetangga kek, orang terdekat kek, tanpa menjelaskan kamu itu lagi diet. Misalnya, kamu habis nikah kok gendut ya, tanda bahagia nih, subur ya, makmur ya. Jadi karena omongan orang kita ngerasa, aduh aku udah diomongin nih, saatnya nih aku diet ketat nih supaya berat badan aku cepat turun. Enggak ya, mulailah dari diri sendiri. Tanamkan kita diet itu untuk kesehatan, bukan karena orang lain. Orang yang berbahagia atas perubahan kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Jadi itu jangan diet karena orang lain, mulailah diet karena kesehatan. Karena kesehatan itu utama, kesehatan itu penting, kesehatan itu investasi untuk jangka panjang. Nah, tips yang kelima, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jangan kayak aku dulu ya, karena keseringan alasan kalau aku tuh masih muda, kalau aku tuh ya nggak mungkin lah penyakitan, aku puas-puasin aja lah makan dulu gitu kan. Jadi puas-puasin makan, akhirnya timbul penyakit. Jangan seperti aku, teman-teman, niruinnya ya. Jangan nunggu udah ada penyakit dulu baru deh semangat dietnya. Nah, tips yang terakhir yaitu tanamkan pola pikir sehat dan pola pikir bahagia untuk kedepannya. Ingat, diet itu perlu kebahagiaan loh. Diet itu bukan soal turun berat badan secara cepat, atau bukan soal timbangan saja gitu kan. Jangan pas suami bilang, kok kamu kurusan, oh iya nih aku seminggunya turun 10 kilo loh gitu kan. Jadi bahaya kalau diet seperti itu. Janganlah diet seperti itu, karena diet juga berpengaruh sama beban mental kita ya. Jangan kayak teman aku itu, karena dia diet disuruh suaminya gitu kan, karena ya memang berat badan berlebih itu emang gak baik sih untuk kesehatan kita kan. Jadi dia tuh binge eating gitu, tahu kan? Kalau misalnya binge eating itu, dia mau makan ini takut, jadi larinya tuh ke depresi atau stres gitu kan. Akhirnya murung diri. Kalau ditawarin orang makan, aku nggak mau, aku lagi diet. Jadi diet nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa kita harus perlu memperhatikan berat badan maupun sebelum nikah atau setelah nikah, itu sama aja. Karena ya untuk kesehatan kita, untuk investasi kita jangka panjang. Bukannya kesehatan itu mahal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menikah, ayo semangat untuk merubah kebiasaannya ke arah yang lebih baik lagi ya.
sekian videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komentarnya ya. Share juga ke teman-teman kalian semua. See you next time video. Dah. Assalamualaikum semuanya.